berat yang saya saksikan buat mereka gitu. Jadi yang saya sendiri juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi seperti apa sih saya harus menghadapi anak-anak, memperlakukan mereka, memanjakan mereka, itu juga saya nggak ngerti. Oh, tapi setiap malam itu anak-anak selalu ngeriungin Om gak sih untuk paling tidak mengelilingi Om bertiga? Mungkin karena kan selama ini mungkin Om sama almarhum satu kamar gitu, tapi untuk kali ini anak dua putra putri ini mengelilingi Om gak sih untuk nemenin di kamar, mungkin bercerita atau apa sampai sudah mau menjelang 7 harian ini? Iya, ini sebenarnya pertanyaan menarik yang sebenarnya untuk pribadi saya sendiri gitu ya. Artinya gitu, semenjak mereka lahir, anak-anak saya lahir gitu, saya selalu mendekatkan mereka kepada bundanya. Itu, jadi saya ingin anak-anak saya itu sama bundanya sangat menghormati, sangat mencintai, sangat menghargai. Dan saya sebagai ayah mereka, saya mengontrol sebenarnya cukup mendengar dari bundanya. Jadi saya komunikasi itu dari mendiam. Jadi bagaimana kegiatan anak, apa yang sedang mereka lakukan, apa rasa mereka, apakah mereka sedang jatuh cinta atau ada masalah dengan apa. Jadi semua yang mengerti posisi itu 99% adalah bundanya. Saya mengontrol dari belakang istilahnya, saya mengawal dari belakang. Nah, ketika bundanya pulang, itu yang berat buat mereka dan berat buat saya sebenarnya. Artinya seperti apa yang harus saya lakukan untuk anak-anak. Bagaimana saya bisa mendekatkan diri saya seperti bundanya mendekatkan diri pada mereka. Itu cukup berat dan kadang-kadang membuat saya jadi kikuk gitu. Apa yang saya mesti lakukan. Jadi ya terkesan malah formalitas gitu. Jadi udah makan vitaminnya atau apa. Tapi tetap saya berupaya untuk, saya nggak akan bisa menggantikan bundanya karena kedekatan itu selama belasan bulan tahun ke anak-anak saya. Jadi kan mereka biasa ngeriung gitu. Agak sulit. Tapi memang belum terjadi untuk ngeriung itu sendiri. Dan Om Teddy sendiri pendekatan secara, kalau untuk nanya mungkin pacar, terus apa, itu memang semua ke bundanya. Jadi saya ingin hubungan anak orang tua itu lebih besar. Memang saya sudah memposisikan dan saya bicarakan itu secara pribadi kepada mendiang. Artinya saya ingin anak-anak itu dekat sama kamu. Mereka hormatin kamu sebagai ibu, sangat menghargai. Jadi memang mereka agak berat gitu satu hari ketika harus melepas bundanya dan dia harus menyaksikan di video call itu memang cukup berat yang saya saksikan buat mereka gitu. Jadi yang saya sendiri juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi seperti apa sih saya harus menghadapi anak-anak, memperlakukan mereka, memanjakan mereka, itu juga saya nggak ngerti. Tapi ya saya berusaha tetap sampai hari ini. Dan alhamdulillah gitu bahwa sepupu-sepupu dari mendiang, teman-teman juga datang ke sini dan mereka juga berhubungan cukup dekat sama anak-anak. Jadi itu yang membuat saya cukup ringan. Jadi kalau ngeriung yang kita ngumpul gitu. Tapi kan saya cuma melihat dan menganalisa saja gitu apa yang mereka rasakan, apa sudah sampai di mana keikhlasan mereka. Gitu. Ya kalau ditanya sih mungkin kaku. Saya juga masih kaku, belum terbentuk karena belasan tahun begitu. Nah, tapi kalau untuk anak-anak sendiri pasti kan Om Teddy merasa tadi kaku, untuk pendekatan ke anak-anak masih belum seperti apa sih yang lebih luas. Tapi kalau untuk anak-anakku Mas Teddy, supaya Mas Teddy juga dijaga gitu ya, biar nggak sakit, nggak bisa tadi ikhlas move on atau gimana pun, pasti itu proses ya Mas. Anak-anak gimana Mas? Ke Mas Teddy sendiri gitu untuk ngejaga Mas Teddy. Ya kalau anak-anak kan terutama Dede gitu yang cewek ya, artinya kan ya ini makanan udah siap, apa yang dia liatin, mereka sih liatin gitu. Cuma mungkin karena anak-anak juga tahu kan sifat saya dari dulu, dari mereka kecil kan saya seperti apa gitu, lebih mandiri, saya tidak pernah nyuruh orang, malas banget nyuruh orang atau jadi mereka cuma memperhatikan aja dari jauh gitu. Begitu mereka melihat mungkin ayahnya tenang atau sabar juga, mungkin mereka
lebih seperti itu, mengikuti gitu. Ya anak-anak sudah besar, sudah cukup dewasa untuk bisa memahami apa yang telah dan sedang terjadi gitu, dan kedepannya saya berharap ya bisa lebih baik. Di antara yang cewek sama yang cowok, siapa yang paling mungkin agak sedikit drop dengan ditinggal sama bunda? Yang cewek ya, karena bisa dibilang hampir tiap hari yang cewek itu tidurnya sama bundanya ya, karena bertahun-tahun kan saya tidurnya tuh bisa dibilang sendiri gitu, karena saya nggak kuat dingin, almarhum kuat dingin, anak saya kuat dingin. Jadi kalau habis ngobrol gitu malam ya pisah gitu tidurnya sama si cewek gitu, sama anak yang cewek, karena kan wah senang ngobrol gitu, wah rame gitu. Kalau saya kan kalau udah masuk kamar ya udah istirahat, agak kaku gitu saya orangnya gitu. Tapi jadi hubungan antara mendiang sama anak saya yang perempuan ya seperti itu gitu. Kedekatannya setiap malam gitu, dia tahu apa yang ibunya lakukan, bundanya lakukan, jadi kesukaannya apa, bagaimana dia sangat paham. Jadi dia diam tapi dia sangat kehilangan gitu, meskipun yang laki nggak kalah kehilangan sih gitu. Sampai saya kaget cukup sampai kejang gitu ketika dia harus melepas bundanya yang cowok gitu. Saya juga wah kaget gitu, karena dia lebih introvert, lebih diam, jadi ketika dia ya hampir nggak bisa menerima gitu. Tapi ya alhamdulillah karena kuat sampai sekarang ya. Oke, saya sudah mencoba untuk jadi orang tua yang tadi kan Mas tadi bilang tadi agak kaku. Coba sebagai orang tua yang sini sekarang ada mulai mencoba untuk anak-anak untuk menutupi adanya almarhum. Artinya kan nggak ada lah ya manusia di dunia ini yang berpikiran ingin menjadi single parents gitu, tapi bahwa itu akan terjadi dan lambat laun kita harus menjalankan hal seperti itu. Nggak mudah lah bagi laki-laki di luar sana. Sebagian besar mungkin 95-99% akan berat laki-laki menjadi seorang single parent. Karena pasti kita nih laki-laki kan sulit memahami bagaimana kondisi anak. Sebagian besar ya, saya nggak bilang seluruhnya. Tapi mungkin untuk seorang ibu, seorang perempuan yang lebih saklek, bisa lebih tegas kepada anak, itu akan lebih mudah. Ya saya belajar, artinya belajar seperti biasa gitu. Saya cuma gini loh, saya bersyukur bahwa nggak di dalam usia yang sangat muda mereka itu ditinggal, tapi sudah cukup dewasa dan cukup bisa mengerti apa keadaan seperti ini kehidupan. Mas